untuk belajar bahasa Korea dulu sebelum menempuh degree itu di Samyun University, itu di daerah Cheonan. Terus sekarang aku lagi semester 3 tahun kedua di Korea University dan jurusannya adalah Industrial and Management Engineering. Seperti itu, salam kenal. Mungkin udah banyak yang tahu, maksudnya udah follow Instagram aku, Iya, jadi udah banyak. Sebelumnya aku juga udah tahu Kak Gagas nih dari tahun 2020 pas masa-masa pandemi, iseng-iseng buka oh YouTube, iya, nyari di YouTube tuh Kak, kayak beasiswa ke hmm, Korea, lihat YouTube-nya Kak Stephanie, temennya Kak Gagas ya. Wah, luar iya biasa banget. benar. Iya. Dari situ udah mulai tahu Kak Gagas, wah keren banget nih beasiswa full di Korea Selatan. Ya intinya terinspirasi banget lah sama Kakak. Salam kenal ya Kak Gagas. Salam kenal ya. Ya. Oke, mungkin langsung aja Kak dibawain Oke. materi-materi hari ini. Jadi langsung aja ya aku share screen. Kelihatan kah? Iya Kak, kelihatan kok. Kelihatan. Jelas. Oke. Aku langsung share screen aja ya. Oke, jadi basically mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya maksudnya apa itu GKS atau mungkin sudah banyak yang cari informasinya sebelum webinar ini atau mungkin ada yang baru tahu. Jadi aku mau ini aja kenalin briefly aja gimana apa itu GKS. Jadi GKS ini adalah beasiswa penuh 100% dari NID. Itu NID ini adalah ibaratnya Kementerian Pendidikan Internasional di Korea. Jadi NID ini adalah provider atau eee, institusi yang memberi beasiswa GKS ini, seperti itu. Kemudian, eee, sebelum tahu tentang GKS nih aku kayak mau kasih tahu teman-teman dulu sebenarnya ada 3 link yang teman-teman harus tahu banget sebelum daftar GKS. Jadi link yang pertama itu adalah tentu link NID. Jadi NID ini adalah pemberi beasiswanya tadi, dengan catatan bahwa teman-teman harus tetap aware sama link ini. Jadi ada namanya link www Study in Korea. Jadi di Study in Korea ini akan ada informasi beasiswa GKS, bukan hanya GKS untuk S1 saja, tapi kemudian ada untuk graduate, S2, dan lain sebagainya. Kemudian ada informasi tentang exchange, atau mungkin informasi tentang setiap kampus. Jadi teman-teman kalau bisa dipantengin terus nih apa namanya link dari NID gitu. Terus ada juga website kedua, link kedua itu adalah link dari Kedutaan Besar Korea. Jadi Kedutaan Besar Korea ini nanti akan mengupload ulang informasi beasiswa BKS ini. Nah, jadi teman-teman juga selain bisa ngecek di NID, teman-teman juga bisa cek di webnya Kedutaan Besar Korea. Ini Kedutaan Besar Korea yang di Indonesia ya maksudnya. Jadi di sini tuh nanti teman-teman bisa cek informasi GKS-nya. Kemudian yang ketiga itu adalah website masing-masing kampus. Jadi 3 link ini sebenarnya teman-teman harus tahu pasti dan teman-teman harus familiar bentuknya seperti apa. Jadi, tetap pantengin untuk dapat informasi yang paling update. Seperti misalnya kalau sekarang ini kan lagi kemarin bulan Februari ya, katanya GKS yang graduate tahun 2021 itu lagi buka tuh. Nah, informasinya yang paling dasar itu teman-teman bisa dapetin di NID ini atau di website Kedutaan Besar Korea atau website masing-masing kampus, kayak gitu loh. Jadi tetap pantengin 3 link ini, jangan sampai nggak tahu gitu loh, link ini kalau teman-teman udah daftar GKS, kayak gitu. Nah, di 3 link tadi itu teman-teman bisa dapat apa aja, sebenarnya ini pasti sama setiap tahun. Jadi Eee, di link itu nanti teman-teman akan dapat application guideline itu kayak panduan untuk mendaftar. Jadi yang kayak paling dasar itu berapa kuota beasiswanya, kemudian kayak kuota tiap negara, kemudian syarat pendaftarannya, kemudian di bawahnya ada formulir pendaftaran, kemudian kolom study plan, essay, dan lain sebagainya, itu nanti teman-teman bisa dapetin di guideline, kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tanya detail pendaftarannya misalkan Eee, apa namanya, maksimal umur berapa tahun boleh daftar GKS. Nah, itu informasinya teman-teman bisa dapat di guideline, kayak gitu loh. Jadi mungkin kalau teman-teman lagi webinar nih, kalau bisa, cek aja guideline yang tahun 2021, terus sambil baca-baca nih, sambil aku ngomong. Jadi kayak, apa namanya, teman-teman bisa tetap ngeliatin tuh, syarat pendaftarannya apa aja, gitu. Terus selain, apa namanya, selain guideline tadi, itu nanti teman-teman
akan ada diberikan available university. Jadi kayak ini tuh daftar universitas yang bisa didaftar pada saat periode pendaftaran saat itu, kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nanya kayak, "Kak, di Korea University itu ada jurusan apa ya, misalnya, ada jurusan kedokteran nggak?" Kayak gitu loh. Jadi, di situ bisa dilihat apakah tersedia buat didaftar atau enggak. Biasanya yang nggak bisa didaftar tuh nanti warnanya kayak merah gitu loh. Jadi merah itu nanti nggak bisa didaftar. Atau ada yang tulisannya kayak mungkin lebih dari 4 tahun, itu mungkin teman-teman nggak bisa daftar, kayak gitu loh. Jadi, eee, kalau misalkan teman-teman masih bingung mau daftar di universitas apa, teman-teman juga bisa cek di sini. Jadi kayak ada daftar universitasnya, kemudian di tiap, kolom Excel universitas itu ada nanti tulisannya jurusan yang tersedia. Jadi tetap harus familiar lagi dengan 2 dokumen ini sebelum daftar GKS, seperti itu. BTW ini ada yang coret-coret, oke. Oke Ujian teman-teman mungkin online. Nggak teman-teman yang apa-apa, lain santai. ya mungkin jangan dicoret-coret. Error kali ya HP-nya, Iya mungkin error sih tanda Kak, error. bisa jadi. Positive Oke, aku thinking. langsung aja ya. Oke lanjut aja Kak ya. Oke, eh, dari tadi dua dokumen ini kalau bisa teman-teman download aja sekarang terus sambil baca gitu loh. Jadi, lebih gampang nanti ikutinnya. Terus, mmm, nah aku menjelasin dulu KGSP ini maaf GKS. Jadi GKS ini sebenarnya ada 2 jenjang secara garis besar ya. Jadi kayak ada undergraduate namanya, kemudian graduate. Nah undergraduate ini, aku kan sekarang undergraduate nih, S1. Nah undergraduate ini sebenarnya kebagi lagi jadi 2, kalau teman-teman mungkin tahu, itu ada namanya associate degree, itu setara dengan, ya mungkin D2 kalau di Indonesia ya. Jadi kayak basically 2 tahun, terus S1 yang setara dengan 4 tahun, sama kayak di Indonesia 4 tahun. Tapi masing-masing degree ini ditambah 1 tahun untuk belajar bahasa Korea, seperti itu. Kemudian graduate sama halnya, jadi kayak master degree itu ada 2 tahun, kemudian doctoral degree 3 tahun, kemudian kalau GKS ini ada research program juga 6 sampai 12 tahun, dan yang paling baru kayaknya mulai tahun 2020 deh, mulai tahun lalu itu ada beasiswa untuk guru-guru yang mengajar bahasa Korea. Jadi guru-guru yang mengajar bahasa Korea di negara luar Korea itu akan dibeasiswai untuk dapat pelatihan gitulah, semacam pelatihan di Korea, kayak gitu loh. Nah, kalau ada mungkin yang tanya, "Kak, apakah wajib belajar bahasa Korea selama 1 tahun?" Mungkin ada kayak yang teman-teman nggak mau belajar 1 tahun gitu kan. Ini tuh programnya wajib, tapi bisa tidak mengikuti program bahasa Korea ini dengan syarat teman-teman harus melampirkan topik level 5 ke atas. Jadi topik itu, buat teman-teman yang belum tahu, topik itu kayak TOEFL atau IELTS, tapi tes provinsi bahasa Korea, jadi namanya topik. Jadi kayak, kalau teman-teman udah punya topik level 5, itu nanti teman-teman nggak perlu ikut sekolah bahasa. Tapi, kalau teman-teman yang belum punya topik sama sekali, kayak waktu aku daftar itu kan aku belum punya topik sama sekali tuh. Jadi, aku ikut bahasa Korea 1 tahun. Tapi anyway, sekolah bahasa Koreanya itu seru kok selama 1 tahun. Jadi kayak, mungkin teman-teman harus ikut deh. Jadi kayak, kalau lewatin sekolah bahasa Korea tuh kayak apa ya, tiba-tiba masuk kuliah aja tiba-tiba sibuk. Jadi kayak nggak bisa ngerasain senang-senang gitu loh, 1 tahun. Karena selama aku di sini udah 2 tahun lebih, masa-masa yang paling seru itu emang masa-masa waktu belajar bahasa Korea. 1 tahun itu yang paling seru. Ketemu teman banyak negara dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ini ya, jenjang yang tersedia. Nah, undergraduate dan graduate gitu loh. Terus kalau ditanya beasiswanya seperti apa, ini mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya. Tapi aku jelasin lagi, jadi beasiswanya itu benar-benar 100% kalian akan dibiayai dari datang, terus sampai pulang lagi tuh teman-teman akan dibiayai. Jadi kayak tiket pesawat waktu ke Korea itu dibiayai dengan, nanti kayaknya dikirim 1 bulan sebelum keberangkatan atau kayak beberapa minggu, itu nanti dikirim ke email, terus, akan apa namanya, akan dikonfirmasi dahulu sih sebelumnya, kita berangkat dari mana, dari Soekarno-Hatta kah, atau dari bandara mungkin Ngurah Rai dan sebagainya, kayak gitu. Terus, tunjangan perpindahan tempat tinggal. Jadi kayak teman-teman waktu baru datang ke Korea tuh, NID ini berasumsi kalau teman-teman tuh kan nggak ada uang. Jadi kayak baru datang itu teman-teman juga dikasih uang nih, 200.000 karyawan, jadi kayak setara dengan 2,5 juta rupiah. Jadi kayak, apa ya, tunjangan teman-teman kan baru datang nih, jadi kayak takutnya nggak punya uang, kemudian dikasihlah uang pada saat baru datang, kayak gitu loh. Terus ada biaya hidup itu 900.000 untuk undergraduate, kemudian 1 juta Korea won untuk graduate,
per bulan. Jadi kayak teman-teman pasti dapat uang segini per bulannya. Jadi kalau mau dirupiahin, ya paling tidak teman-teman tuh bakal dapat uang 12 sampai 13 juta per bulan, kayak gitu. Terus kemudian asuransi kesehatan ini dengan nominal yang 20.000 Korea won, jadi kayak detailnya sih mungkin aku kurang tahu ya, tapi teman-teman di sini akan ada asuransi gitu loh. Kemudian sekolah bahasa yang selama 1 tahun tadi itu teman-teman akan dibiayai penuh, jadi nggak usah takut kayak harus bayar berapa untuk apa namanya, uang sekolah bahasa dan sebagainya kayak gitu. Terus biaya kuliah juga selama 4 tahun yang tadi aku kalau S1 itu pokoknya dibiayai penuh deh, nggak usah mikir kalau harus bayar sekolah berapa won gitu loh. Tapi dengan syarat nanti kayak aku misalkan aku ini kan nggak bayar sekolah nggak bayar, uang sekolah apapun. Tapi nanti kayak setiap semester itu aku harus kayak ngelapor ke bank, kayak ngelapor aku bayarnya 0 won. Jadi kayak aku bayar 0 rupiah gitu loh. Terus, nah ini yang menariknya di beasiswa GKS ini, yang kayak tadi aku bilang ada namanya topik. Jadi topik itu kan kayak provinsi bahasa Korea seperti TOEFL. Jadi di topik itu, kalau temen-temen tahu, topik itu ada level 1 sampai 6. Tapi jika teman-teman pada saat sekolah bahasa itu lulus, selama 1 tahun itu teman-teman dapat topik level 5 atau 6, teman-teman itu nanti setelah dapat topik level 5 akan dikasih lagi 100.000 won per bulannya. Jadi misalkan tadi aku tuh sekolah bahasa nih, 900.000 won per bulan. Tapi setelah aku sekolah bahasa, aku dapat topik level 6 misalnya. Nah, nanti setelah bulan berikutnya setelah aku dapat topik level 6 itu, uang aku per bulannya jadi 1 juta. Jadi aku dapat 1 juta won per bulan, begitu. Jadi itu sih, jadi kayak bonus gitu loh, biar biar kita tuh semangat belajar bahasa Koreanya. Tapi kalau misalkan nggak dapet topik level 6, ya udah, uang kita tetap 900.000 aja gitu loh. Tapi ada yang kayak banyak tanya, Kak, misalkan kita nggak dapet topik level 5 waktu waktu sekolah bahasa, misalkan kayak gitu kan. Nah, kita tuh waktu kuliah 4 tahun itu, kita bisa ikut topik lagi. Jadi kayak kita dapet topik level 5 misalkan pada saat tahun kedua kuliah, terus kita lampirin topik level 5 itu, nanti di bulan pada saat kita melampirkan itu baru dapat 1 juta, baru dapat 100.000 tambahan, kayak gitu loh. Jadi, kalau untuk sekolah bahasa sebenarnya untuk lulus sekolah bahasa itu minimal topik level 3, tetapi untuk mendapatkan bonus 100.000-an itu minimal topik level 5 atau 6, gitu loh. Terus ada yang kayak tanya misalkan, "Kak, topik level 3 itu susah nggak?" Sebenarnya tergantung sih, tapi untuk kalau yang aku lihat sih selama 1 tahun pembelajaran itu topik level 3 itu nggak susah banget untuk didapetin gitu sih, kalau dari aku. Terus, eee ada juga biaya penelitian ini untuk graduate biasanya katanya nanti akan dibiayai gitu sih. Dan sama seperti halnya kayak biaya pencetakan tesis atau disertasi gitu biasanya nanti katanya S2 akan dibiayai kayak gitu. Terus mau pulang pun kita kan akan dibiayai tiket pesawat lagi nanti pada saat akhir studi. Nah, sebelum pulang itu kita nanti akan dikasih lagi uang. Jadi kayak tunjangan persiapan kembali ke negara. Jadi kayak gitu loh. Jadi intinya nggak akan keluar uang apapun sebenarnya kalau beasiswa GKS ini, kecuali kalau kalian ya mau ya kurang uangnya dari 900.000 won itu, jadi, seperti itu sih. Kalau di total-total mungkin bisa kayak miliaran gitu ya, selama 4 tahun studi. Jadi kayak kayak kalian dapat undian gitu loh, cuma undiannya diangsur setiap bulan, kayak gitu sih. Terus lanjut ya, mmm, oke aku lanjut. Nah, terus masih banyak yang bingung tentang track apa aja yang tersedia di beasiswa GKS ini. Jadi, basically GKS itu ada 2 track, jadi kayak 2 jalur yang bisa didaftar. Pertama itu adalah Embassy Track, kemudian University Track. Jadi bedanya apa? Jadi sesuai namanya tuh, bedanya itu adalah kalau Embassy Track kan itu kedutaan besar tuh. Jadi kita tuh daftarnya ke kedutaan besar Korea. Jadi pada saat kita mendaftar, kita harus merujuk pada peraturan tambahan dan informasi apa saja yang harus dilakukan di website Kedubes, kayak gitu loh. Jadi kalau untuk University Track, sesuai namanya, jadi kita mengirim berkasnya ke universitas tujuan, seperti itu. Jadi kita tetap harus merujuk pada website kampus yang kita tuju. Jadi bedanya itu kalian harus tentuin nih mau pilih MBC Track atau University Track, kemudian baru kalian merujuk pada link yang mana yang teman-teman tadi
track yang teman-teman pilih. Jadi kayak gitu loh. Jadi, di embassy track dan university track itu biasanya akan ada peraturan di luar dari guideline. Jadi kayak teman-teman harus hati-hati tuh, karena biasanya ada peraturan tambahan atau mungkin catatan-catatan kecil yang mungkin teman-teman bisa lewatkan gitu loh. Karena biasanya kalau teman-teman lewatkan, kayak peraturan tambahan itu biasanya nanti bisa didiskualifikasi, kayak katanya peraturan di embassy track gitu loh. Nah, bedanya apa lagi, ini kalau di embassy track itu teman-teman bisa memilih 3 universitas berbeda. Jadi kayak, kayak apa ya, kayak SNMPTN gitu loh. Jadi bisa pilih 3 universitas. Tapi kalau university track itu, kan teman-teman nih udah tahu universitas apa. Teman-teman sudah tahu mau mengirim ke universitas apa, jadi teman-teman cuma bisa pilih satu universitas. Jadi perbedaan yang paling besar itu dari situ sih. Jadi embassy track itu bisa pilih 3 univ, kemudian university track hanya bisa memilih satu universitas. Tapi tetap diingat, pilihan univnya itu terbatas, maksudnya nggak semua univ di Korea gitu loh, yang kita bisa pilih. Tetap cek tadi yang di available university itu, dokumen yang paling awal tadi aku kasih lihat, kayak gitu. Nah, terus alur seleksinya juga sedikit berbeda. Jadi kalau untuk embassy track itu, kita pertama ngirim berkas nih, sama kayak university track, kita ngirim berkas. Jadi kita kalau embassy track kita ngirim berkas ke kedubes, terus university track itu kita ngirim berkas ke universitas yang kita tuju, kayak gitu. Nah, terus kalau embassy track bedanya adalah kita akan diinterview di kedutaan besar. Kita akan diinterview di kedutaan besar dulu, baru nanti akan diinterview sama 3 universitas pilihan, seperti itu. Tapi kalau untuk university track, kalau kita ingin misalkan lolos screening dokumen, kita langsung diinterview sama universitasnya, kayak gitu loh. Nah, kalau untuk embassy track itu, interviewnya kan tadi di kedutaan besar tuh. Tapi kalau waktu aku daftar itu kan 2019. Itu kan maksudnya 2018 aku daftar ya, September. Itu kan maksudnya belum ada corona tuh. Jadi kita interviewnya itu langsung ke kedutaan besar Korea. Jadi kita datang ke kedutaan besar Korea yang di Jakarta itu loh, yang di Jalan Gatot Subroto. Jadi kayak kita datang ke sana untuk interview. Berbeda halnya dengan tahun kemarin, kalau nggak salah itu katanya online. Jadi kayak nggak datang ke kedutaan besarnya langsung, kayak gitu loh. Nah, kalau misalkan ditanya, Kak, berapa orang yang diinterview? Jadi yang diinterview itu biasanya 3 kali jumlah total kota negara yang lolos. Jadi kayak misalkan waktu zaman aku tuh 2019, itu kan yang lolos katanya diberi kuota 3 orang tuh. Jadi yang diinterview sebanyak 3 kali 3 yaitu 9 orang. Nah, dari 9 orang itu nanti akan ada 3 orang yang lulus, kemudian ada 1 orang waiting list in case kalau misalkan salah satu dari 3 orang itu mengundurkan diri, kayak gitu loh. Tapi jarang lah orang yang mengundurkan diri. Jadi kayak nanti setelah, 3 orang lulus, kemudian 1 waiting list, itu nanti dokumennya akan diteruskan ke 3 universitas pilihan tadi kalau untuk MSc Track. Nah, nanti di 3 universitas pilihan itu nanti lagi akan diinterview. Jadi kayak masing-masing universitas itu akan interview kita, tapi ini tuh, nggak semua universitas itu akan interview lagi. Kayak kasusnya aku tuh kan daftar di Seoul National University, Korea University, sama di Hankuk University of Foreign Studies. Nah, 3 universitas ini nggak wawancara aku sama sekali. Jadi ketika aku interview di kedubes, itu kan aku udah dinyatakan lulus tuh, 3 orang yang lulus, kemudian ada 1 orang waiting list. Nah, dari 3 universitas pilihan aku itu, mereka nggak ada ngabarin aku sama sekali untuk interview, tetapi pada tanggal 20 Desember mereka hanya bilang, "Selamat kamu lulus," kayak gitu. Dan aku dipilihan untuk terima atau tolak, kayak gitu loh. Jadi 3 universitas itu nanti akan email, "Kamu mau masuk ini apa enggak?" Kayak gitu loh. Nah, terus bedanya apa juga, ini sebenarnya kalau waktu zaman aku 2019 itu, embassy track itu biasanya kuotanya sudah ditentukan tiap negara. Jadi kayak waktu zaman aku tadi 3 kan. Tapi kalau untuk university track itu, biasanya kuota tiap universitas itu kayak rancu, nggak ada pastinya. Jadi kayak variabelnya itu banyak banget yang nentuin jumlah kuotanya berapa. Tetapi tahun kemarin, yang baru-baru ini, 2021 ya berarti, itu katanya kuota per negaranya sudah ditentukan tiap negara. Jadi kayak tetap pilihan teman-teman mau daftar embassy track atau university track itu tergantung. Mungkin kuota bisa dipertimbangkan teman-teman, tapi tetap mengacu pada universitas teman-teman. Jadi kayak teman-teman mau daftar universitas apa, itu dicek dulu. Karena biasanya embassy track dan university track ini pilihan universitasnya itu berbeda, kayak gitu loh. Jadi embassy track itu biasanya kan Seoul itu ibu kota Korea kan ya.
Nah, jadi embassy track itu biasanya pilihan universitasnya itu universitas yang ada di Seoul. Biasanya jadi kayak universitas yang elit-elit gitulah. Kemudian kalau university track itu biasanya pilihan universitasnya itu yang kayak di luar Seoul, jadi kayak daerah mungkin kalau teman-teman tahu Chonan, Busan, dan lain sebagainya itu biasanya ada di university track kayak gitu loh. Jadi sebelum daftar cek dulu nih mau universitas apa. Mhm, oke, ada yang ketinggalan. Skip. Oke, terus lanjut. Nah, timeline pendaftarannya nih, tadi kayak aku udah cerita dikit. Jadi kayak kalau untuk undergraduate dan graduate tuh timeline pendaftaran itu selisihnya 6 bulan lah kira-kira. Jadi kenapa selisih 6 bulan? Jadi kalau di Korea itu kalau untuk masuk semesternya itu, kalau di Indonesia aku kurang tahu ya masuk semesternya itu kapan kalau untuk kuliah. Tapi kalau di Korea itu biasanya semesternya itu dibagi dua untuk masuk semesternya. Jadi ada fall semester sama spring semester. Jadi kayak fall itu mulainya bulan September, terus kalau spring itu mulainya bulan Maret atau akhir Februari, kayak gitu loh. Nah, makanya beasiswanya ini dimulainya pendaftarannya pada saat pendaftaran masuk kuliah itu mulai. Jadi kayak kalau undergraduate itu daftarnya itu mulai bulan September, kemudian prosesnya akan berakhir sampai bulan Februari. Nah, nanti teman-teman yang undergraduate ini akan masuk kuliah pada bulan Maret. Jadi kayak daftarnya bulan September, ke Koreanya bulan Februari, mulai kuliahnya Maret. Jadi kayak kalau anak undergraduate itu akan mulai kuliah pada bulan Maret atau atau spring semester, kayak gitu. Tapi kalau untuk graduate, itu biasanya daftarnya bulan Februari, nanti prosesnya akan berakhir bulan Agustus, dan akan masuk kuliah pada bulan September atau fall semester, kayak gitu. Jadi, kalau ada teman-teman yang masih sering bingung banget sama nama beasiswa, misalkan kayak GKS 2021, tapi ternyata daftarnya itu bulan 2000 September September 2020. Jadi teman-teman jangan sampai bingung, biasanya kalau untuk undergraduate itu nama beasiswanya kan kayak GKS 2021. Nah, itu pendaftarannya dibuka tahun 2020 September, tapi teman-teman ke Koreanya itu bulan Februari. Jadi maksudnya 2021 itulah waktu teman-teman ke Korea, waktu teman-teman diterima beasiswanya. Jadi kayak aku kan GKS 2019 tuh. Aku daftarnya bulan September 2018, ke Koreanya 2019 bulan Februari, kayak gitu loh. Jadi jangan sampai salah untuk cek tahun beasiswanya. Soalnya kayak masih banyak yang tanya kayak, "Kak, beasiswa GKS 2001 itu daftarnya kok 2020?" Kayak gitu loh. Jadi pendaftarannya itu kira-kira seperti ini sih. Jadi akan kalau untuk undergraduate September, kemudian nanti ke Koreanya Februari, gitu. Jangan sampai salah ya timeline-nya. Terus, kalau untuk cara pendaftaran dan berkasnya ini, sebenarnya ini syarat dan berkasnya yang harus dilampirkan itu udah ada sih di guideline, tapi aku sebutin aja ya dikit. Jadi kalau cara pendaftarannya jelas harus berkewarganegaraan Indonesia. Kemudian kalau untuk undergraduate teman-teman harus usianya maksimal 25 tahun. Jadi kalau ya 25 tahun itulah intinya kalau jadi untuk undergraduate. Kemudian harus lulus SMA di tahun pendaftaran yang sama. Jadi kayak teman-teman nggak boleh sudah apa namanya teman-teman tuh nggak boleh memiliki gelar S1 kalau mau mendaftar undergraduate kayak gitu loh. Jadi kalau untuk yang D3 atau mungkin diploma syarat yang dokumen yang teman-teman lampirkan itu harus dokumen pada saat kuliah. Pada saat teman-teman maksudnya SMA, jadi gitu loh. Jadi dokumen yang teman-teman kuliah di D3 itu dokumennya nggak dipakai. Tapi teman-teman harus pakai dokumen pada saat SMA, kayak gitu. Terus kalau teman-teman udah ada yang SMA di Korea itu nggak boleh daftar beasiswa GKS lagi. Terus kalau rata-rata rapot itu jelas harus 80% dari 100% atau termasuk ranking 20%. Ini teman-teman masih banyak yang salah. Jadi kayak, Kak, misalkan aku nilainya 81, tapi aku ternyata nggak masuk ranking 20% di kelas. Aku bisa daftar KGSP nggak? Nah, makanya kenapa jadi di guideline-nya itu dibilang rata-rata rapot itu 80 atau ranking 20%. Jadi eh, teman-teman minimal memenuhi satu syarat ini, teman-teman bisa mendaftar. Jadi teman-teman sudah termasuk dalam kriteria mendaftar. Ini kenapa diberikan kayak begini? Karena
ada beberapa sekolah yang misalkan kayak gini loh, nilai mereka itu kayak semua orang di sini misalkan satu sekolah ini pinter semua dan nilai mereka 91 andai kata. Jadi kayak pinter banget sampai semua teman-teman di kelasnya itu nilainya 90-an ke atas. Tapi ternyata ada salah satu orang yang nilainya 90 itu kan di atas 80, tapi ternyata dia kayak ranking terakhir. Let's say dia ranking terakhir. Nah, variabel yang berbeda dari setiap sekolah ini, makanya dibuatlah peraturan yang kayak seperti ini. Jadi kayak nilai teman-teman itu 80% atau termasuk ranking 20. Jadi karena kan di tiap sekolah itu kan beda-beda gitu loh. Ya pasti di sekolah teman-teman kayak ada guru yang pelit ngasih nilai atau kayak nilainya kayak kecil banget kayak gitu loh. Jadi kalau teman-teman misalkan sudah nilai atas 80 aja, itu berarti teman-teman sudah memenuhi syarat untuk mendaftar KGSP. Jadi kayak nggak usah takut gitu lah. Coba aja daftar dulu. Terus belum pernah mengikuti program beasiswa dari Korea atau kayak untuk di grade undergraduate. Jadi kalau teman-teman sudah pernah dapat beasiswa lain selain GKS, itu teman-teman nggak bisa daftar GKS lagi. Terus ini perlu diingat teman-teman tuh nggak bisa daftar 2 track sekaligus. Jadi teman-teman harus pilih salah satu antara MSc atau University Track. Terus kita lanjut ke berkas pendaftaran. Nah, berkas pendaftarannya ini udah urut dijelaskan di guideline. Jadi mulai dari form 1 sampai ke 8. Jadi yang paling pertama itu nanti akan ada formulir data pendaftar. Jadi kayak nama, kemudian paspor, atau mungkin kalau teman-teman punya paspor, nggak apa-apa, nggak usah diisi dulu. Terus kayak nama orang tua, family siapa aja, terus kayak kuliah, sekolah itu dari mana aja, terus daftar prestasi, dan lain sebagainya itu nanti di formulir data pendaftaran. Kemudian formulir kedua itu ada GKS applicant place. Jadi kayak ketujuan teman-teman itu akan mengikuti semua peraturan GKS. Jadi kayak surat persetujuan gitulah di form kedua. Jadi kayak basically teman-teman di sini cuma perlu tanda tangan gitu aja sih sama tulis nama. Terus di form 3 dan keempat ini ada IC, jadi personal statement, kemudian study plan. Jadi kayak teman-teman harus isi 2 IC ini untuk mendaftar GKS. Kemudian di form kelima ada surat rekomendasi dari 2 guru. Nggak harus guru sih, bisa mungkin orang lain dari institusi mana yang mau bertanggung jawab untuk memberi rekomendasi beasiswa teman-teman. Nah, kemudian ada di form ke-6 itu ada isian form kesehatan. Jadi di form ke-6 ini juga kayak masih banyak yang tanya. Dia bilang kayak, "Kak, yang form kesehatan ini perlu ke dokter nggak?" Jadi ini tuh bukan form kesehatan yang perlu saran dokter dan perlu opini dokter. Jadi form kesehatan di form ke-6 ini teman-teman cuma perlu isi sendiri sesuai kondisi teman-teman sekarang. Jadi kayak misalkan ada alergi nggak, atau mungkin ada penyakit lain yang mungkin teman-teman bisa rasakan sekarang, itu diisi dulu di form ke-6. Nanti mungkin kalau teman-teman lulus, pada saat interview, baru teman-teman akan dimintakan form terpisah lagi untuk check up. Jadi formnya itu berbeda. Jadi tapi untuk pada saat pertama kali mendaftar, teman-teman hanya akan disuruh mengisi form kesehatan ini tanpa opini dokter, kayak gitu. Terus selanjutnya ada ijazah. Jadi ijazah ini wajib teman-teman lampirkan. Tapi kalau misalkan ada sekolah yang belum mengeluarkan ijazah, bisa pakai namanya SKHU. Jadi kayak surat keterangan SKHU yang itu loh, jadi kayak surat sementara sebelum teman-teman dapat ijazah. Nah, tapi, masih ada juga yang bingung kayak, "Kak, kan pendaftaran GKS itu bulan September, tapi kalau aku masih kelas 12 kayak gimana?" Jadi kayak itu masih banyak yang bingung karena sebenarnya beasiswa GKS ini bisa didaftar ketika dan hanya waktu teman-teman lulus. Jadi kan biasanya orang-orang tuh SMA biasanya lulus Mei atau April. Nah, Mei ke September itu teman-teman biasanya akan nge-gap, jadi kayak antara Mei sampai September itu teman-teman terserah teman-teman mau gap year kah atau teman-teman mungkin mau kuliah dulu di Indonesia baru mendaftar KGSP. Jadi teman-teman bukan mendaftar KGSP-nya pada saat kelas 12, tapi teman-teman harus lulus dulu, harus dapat ijazah baru daftar KGSP gitu loh. Jadi ibaratnya kalian tunggu lulus aja lah bulan Mei dulu, nanti baru tunggu bulan September setelahnya, baru teman-teman bisa daftar tuh KGSP dengan syarat melampirkan ijazah tadi. Terus selain ijazah, teman-teman juga harus lamporin raport atau transkrip nilai yang pada intinya
itu harus menunjukkan nilai selama 6 semester. Jadi mau lampirin rapot yang 6 lembar kah kira-kira, atau mungkin transkrip nilai yang hanya 1 lembar, tapi memuat nilai 6 semester itu nggak masalah. Intinya nilai itu harus jelas selama 6 semester. Jadi terserah teman-teman mau pilih rapor atau transkrip. Kalau aku waktu daftar, aku pakai transkrip dari guru aku. Jadi kayak aku hanya lampirin 1 lembar, tapi isinya kayak nilai 6 semester, kayak gitu. Terus lampirin bukti kewarganegaraan pendaftar. Jadi bukti kewarganegaraan pendaftar ini bisa berupa KTP, atau mungkin SIM juga mungkin bisa, atau mungkin paspor yang lebih valid lagi. Jadi kayak yang tadi 3 itu teman-teman bisa lampirin. Nah, perlu dicek juga kalau di Embassy Track pada saat aku daftar, ini ada namanya ada peraturan tambahan. Jadi selain mereka minta bukti kewarganegaraan, mereka juga minta kita lampirin akte kelahiran sama kartu keluarga. Jadi informasi yang seperti ini teman-teman tetap harus cek di web kedubesnya setiap tahun. Jadi mungkin aja ada kayak peraturan tambahan yang teman-teman nggak bisa lewatin gitu loh. Terus 2 berkas terakhir itu ada sertifikat provinsi bahasa. Jadi sertifikat yang bisa lampirkan itu ada TOEFL, IELTS, atau TOPIK. Nah, TOEFL-nya itu yang bisa itu cuma TOEFL IBT. Jadi TOEFL ITP itu nggak bisa dilampirin teman-teman. Jadi kayak masih banyak yang tanya, Kak, TOEFL ITP itu bisa nggak? Jadi jawabannya ya nggak bisa. Soalnya di guideline-nya itu jelas-jelas kok ditulis. Jadi TOEFL ITP itu katanya nggak bisa dilampirin kalau waktu aku daftar. Jadi yang bisa lampirkan cuma TOEFL IBT, IELTS, atau TOPIK kalau mungkin teman-teman punya. Itu. Terus eh, apa namanya? Ada yang sertifikat penghargaan juga, kayak misalkan teman-teman apa ya? Kalau ikut lomba kemudian juara, terserah jadi juara atau enggak, atau mungkin hanya sekedar jadi peserta, atau mungkin ada sertifikat yang teman-teman jadi pembicara, jadi narasumber, atau mungkin hanya sekedar mengikuti sebuah seminar, itu nggak apa-apa dilampirkan. Karena sebenarnya sertifikat penghargaan yang dilampirkan itu nggak ada batasan dan nggak ada suruhan harus dilampirkan dalam dalam bentuk kalian teman-teman harus juara berapa gitu loh. Jadi coba kalau teman-teman punya banyak sertifikat dilampirkan aja semua. Kayak maksudnya sertifikat yang aku lampirin tadi yang kayak disebutin di awal tuh aku kan kayak sertifikat peserta Forum Anak Nasional misalkan kayak gitu. Jadi itu kan hanya peserta kan, bukan sertifikat juara. Tapi aku tetap lampirin aja gitu loh. Terus nah yang 2 dokumen terakhir ini opsional. Jadi teman-teman boleh nggak lampirin. Tapi kalau dilampirkan jelas lebih bagus dong. Jadi kayak bisa jadi nilai tambah teman-teman kalau teman-teman punya. Kayak gitu. Bisa coba associate degree kalau di bawah 80. Iya, jadi bener. Aku juga baru-baru baca kemarin kalau associate degree itu nilainya minimal 70-an kah atau 75 kalau nggak salah kayak gitu. Jadi dicek aja pokoknya guideline-nya itu akan ada peraturan seperti apa kayak gitu loh. Nah, berkas pendaftaran ini yang semua ini 8 form ini harus dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus terjemahkan dalam bahasa Inggris ke penerjemah tersumpah. Jadi atau sworn translator. Jadi teman-teman harus melampirkan semua berkas ini dalam bahasa Inggris. Kalau aku, banyak sih yang tanya. Jadi kayak, Kak dulu translate di mana? Jadi aku tuh translate-nya dulu namanya Pak Anang. Jadi aku tuh kan dulu di Lombok, di Mataram. Terus aku tuh sworn translator di daerah aku tuh kayak mahal banget. Terus prosesnya lama. Jadi aku tuh kayak sempet cari di internet ada namanya Pak Anang, penerjemah tersumpah. Jadi Pak Anang ini cukup terjangkau pada saat itu. Jadi kayak hanya dengan 35.000 per dokumen, teman-teman bisa menerjemahkan dokumennya ke dalam bahasa Inggris. Nah, kalau jadi perbandingan ya, di daerah aku tuh dulu penerjemahan terjemah tuh kayak 200.000 nggak salah ya. Jadi kayak waktu aku lihat Pak Anang tuh aku kayak langsung, Pak tolong terjemahkan kayak gitu. Nah, jadi prosesnya kalau di Pak Anang itu kita kirim dokumennya lewat email Pak Anang, nanti Pak Anang ini akan menerjemahkannya dan akan kirim hard copy-nya ke alamat aku. Jadi kayak pakai JNE atau pos gitu, aku lupa kayak pakai JNE deh. Jadi akan dikirim ke alamat kita. Nah, nanti hasil hard copy itu baru aku lampirin ke berkas pendaftaran aku. Jadi kalau mungkin ada yang tanya kontaknya Pak Anang, aku tulis aja ya di kolom komentar. Jadi Anang, emailnya itu anang@gmail.com. Tapi ini katanya aku tuh apa ya? Aku sering dapat DM katanya kayak Pak Anang itu slow respon.
karena katanya banyak banget yang daftar, katanya kayak banyak banget yang minta terjemahin ke Pak Anang. Tapi intinya sebelum teman-teman daftar, kalau bisa dari jauh-jauh hari aja minta terjemahin. Jadi biar nggak lama prosesnya kayak gitu. Kalau aku dulu terjemahin prosesnya 1 minggu, itu dokumennya udah sampai ke rumah aku, kayak gitu loh. Mungkin sampai terus yang terakhir sih, ini kalau ngomongin tips dari aku paling kalau untuk KGSP nih ya, GKS itu sebelum daftar itu pokoknya cari aja universitas yang teman-teman mau, baru pilih track mana yang teman-teman daftar. Karena ya nggak semua track itu ada universitas yang teman-teman mau. Jadi kayak misalkan aku dari awal, aku pengen daftar di Korea University atau SNU. Dan ternyata KU dan SNU itu hanya ada di embassy track. Jadi aku pilihlah embassy track pada saat daftar, kayak gitu. Pokoknya research dulu lah universitas yang teman-teman mau. Kemudian ingat kerapian berkas itu yang paling utama. Jadi kalau bisa nih ya, kan tadi itu ada 2 dokumen opsional. Kalau bisa diusahakan itu dilampirkan aja. Jadi, apa namanya, dokumen yang tadi opsional itu kalau bisa dilampirkan karena nanti eee, akan memudahkan panitia gitu loh. Jadi kayak teman-teman ketika ngelihat 2 dokumen tadi itu, panitianya akan langsung ngelihat, "Oh, ini anak dokumennya bagus," gitu loh. Ya walaupun nggak selamanya dokumen opsional itu bernilai gitu loh. Tapi intinya kerapian berkas itu yang paling utama. Terus kayak ada yang diterjemahkan, itu teman-teman juga harus tetap aware. Jadi kalau bisa semua dokumen diterjemahkan, jangan sampai ada yang nggak diterjemahkan. Nanti itu kan jadinya nggak rapi, itu nanti bisa-bisa didiskualifikasi, kayak gitu. Terus, eee, ino rule tambahan, peraturan tambahan dari setiap track itu kalau bisa jangan sampai dilewatkan, jadi nanti bisa-bisa didiskualifikasi juga, kayak gitu. Kemudian yang paling terakhir, maksimalkan essay. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang kesusahan dalam membuat essay, itu study plan dan personal statement-nya kalau bisa dicicil aja dari sekarang. Jadi kayak buat kerangkanya atau mungkin buat poin-poin penting yang mungkin teman bakal masukin ke essay, itu kalau bisa kalau waktu buat essay, teman-teman mungkin bisa, apa namanya, minta feedback dari orang teman. Jadi kayak waktu aku daftar itu, aku kan kayak udah buat essay nih, terus aku kayak minta kakak aku untuk baca, terus aku kayak minta feedback-nya, kira-kira yang bagus buat gitu loh. Itu sangat membantu banget, maksudnya untuk dapat feedback dari orang lain, karena nanti kan jelas terus orang lain juga loh. Itu aja sih maksudnya kalau tips dari aku singkatnya. Terus, ya itu aja sih maksudnya kalau ada yang ditanya bisa ditanya, karena kayak aku tuh bingung gitu loh cerita dari mana, karena akan lebih interaktif aja nanti kalau kalian tanya. Jadi, tanya aja, aku langsung buka sesi tanya jawab, bisa tanya tentang detail pendaftaran, atau mungkin cerita kuliah, Oke, baik. atau pengalaman daftar dan lain sebagainya. Oke. Terima Sekarang nih, kasih. oke, jadi gitu ya teman-teman semua mengenai penyampaian materi dari Kak Gagas seputar rahasia mendapatkan beasiswa full di Korea Selatan. Semoga materi-materi yang disampaikan sama Kak Gagas bisa dimengerti lah buat teman-teman semua ya. Nah, selanjutnya aku bakalan buka sesi tanya jawab Q&A secara virtual dan non virtual. Akan tetapi teman-teman semua, aku lebih ngeutamain buat teman-teman semua yang ingin bertanya secara virtual, bisa pencet tombol raise hand. Dan aku bakalan mau nunjuk dulu udah banyak banget yang raise hand ya. Aku bakalan nunjuk yang paling antusias buat bertanya, langsung aku tunjuk deh. Buat nanya langsung sama Kak Gas, luar biasa banyak banget nih yang mau nanya. Siapa ya yang paling antusias? Ini aku lihat dulu, aku tunjuk deh. Yang paling antusias, yang paling semangat pengen nanya. Langsung aku tunjuk. Siapa ya? Wah, luar biasa banyak banget nih, 32 partisipan. Oh my God, tak sampai bingung mau pilih yang mana. Siapa ya? Yang paling antusias nih, siapa ya? Kak Kuntai. Oke, Kak Kuntai, silakan. Udah pada angkat tangan gini nih. Silakan Kak Kuntai, dibuka audionya. Oke, Kak Kuntai, mungkin nggak bisa dibuka audionya atau gimana nih?
Masih oke, bentar ya, aku ask to unmute. Apakah udah bisa? Udah. Udah tuh. Oke, silakan Kak Kuntai, langsung aja ditanya sama Kak Gagas. Halo Kak. Halo, Jadi halo. Halo. Jadi aku mau nanya soal surat rekomendasi. Nah, kan kata orang, dan aku baca juga surat rekomendasi itu dari dua orang yang berbeda. Nah, terus kok ada yang bilang juga jadi 4. Nah, itu apa aja sih? 4 kan cuma 2. Dan kalau misalnya dimasukin amplop tuh apa aja yang harus dimasukin? Satu amplop tuh ada berapa? Terus kalau misalnya kita kasih dokumen ke Udebes, itu fotokopinya apa aja? Terus yang aslinya tuh apa? Ya, udah kasih. Oke, jadi kayak benar, maksudnya kayak tadi kata Yang Kuntai aslinya itu tuh yang surat rekomendasi itu diberikan oleh mungkin satu dari kepala sekolah atau mungkin satu dari guru wali kelas, kemudian satu dari guru lain kayak gitu. Nah, tapi kenapa ada yang masih bingung kok jumlahnya 4? Itu karena di peraturan Embassy Track itu mewajibkan teman-teman itu melampirkan 4 bentuk kopian, 4 rangkap surat rekomendasi per masing-masing pemberi rekomendasi. Jadi satu guru rekomender itu harus membuat 4 surat rekomendasi. Jadi totalnya kan tadi ada 2 rekomender tuh. Jadi totalnya 8. Jadi pada saat mendaftar KGSP itu teman-teman harus lampirin 8 surat rekomendasi dengan catatan 4 masing-masing rekomender. Jadi kayak gitu loh. Tapi kalau untuk Universitas Track jelas nggak perlu melampirkan 4 surat rekomendasi ini karena syaratnya nggak ada di University Track gitu loh. Tapi kalau teman-teman mungkin lihat di website-nya Embassy Track, itu akan ada tulisan kalau teman-teman itu harus melampirkan 8 kopian surat rekomendasi, masing-masing rekomender itu memberi 4 surat. Jadi kayak gitu loh. Jadi jangan sampai salah, karena teman-teman salah baca, jadi kayak teman-teman lampirin 4 surat rekomendasi dari 4 orang yang berbeda. Jadi teman-teman hanya perlu lampirin surat rekomendasi dari 2 orang yang berbeda, kayak gitu loh. Terus kayak masih ada yang banyak tanya kayak, "Kak, kalau surat rekomendasinya satu aja dulu, terus nanti di fotokopi itu boleh nggak?" Kalau setahu aku, jadi di Embassy Track itu, surat rekomendasi yang dilampirkan itu harus bertanda tangan basah semua. Jadi, kalau bisa waktu teman-teman daftar, ke GKS, waktu teman-teman minta surat rekomendasi itu, teman-teman ngomong ke gurunya, bilang kayak, "Pak, bisa print ini 4 kali nggak?" Habis di-print 4 kali, nanti ditanda tangan masing-masing. Jadi jangan di-print sekali, terus di fotokopi. Jadi kan tanda tangannya yang fotokopiannya itu kan kayak bukan tanda tangan basah gitu loh. Jadi bukan tanda tangan dari tinta, tapi hanya fotokopian. Tapi ini tuh variabelnya apa ya, kayak ada yang bilang, maksudnya ada awardee lain KGSP yang bilang kayak dia hanya fotokopi, nggak tanda tangan basah. Tapi kalau saran aku ya, mending kalian pakai tanda tangan basah aja. Jadi kayak jaga-jaga gitu loh, karena kan tetap kerapian berkas itu yang paling utama. Jadi kalau bisa pada saat teman-teman minta surat rekomendasi itu dipakai tanda tangan basah aja waktu minta surat rekomendasi. Terus surat rekomendasinya 4-4-nya itu loh. Jadi kayak waktu minta ke gurunya langsung aja bilang, "Pak, kalau bisa nanti di-print 4 kali, terus ditandatangan 4 kali." Jadi ngomong kayak gitu ke 2 orang yang tadi. Jadi jumlahnya akan ada 8 surat kayak gitu. Terus tadi tanya juga kayak apa namanya, amplopnya kayak gimana. Itu amplopnya aku tuh pernah nge-share amplop bagaimana cara aku daftar itu di blog aku. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah lihat, bentar ya aku share. Jadi di sini, aku coba taruh di chat ya. Nah, jadi di blog ini aku kayak pernah nulis beberapa pertanyaan yang sering tanya sama gambar amplop. Jadi coba aku share screen aja ya. Jadi kelihatan nggak ini kira-kira?
Iya Kak, kelihatan jelas kok. Jadi amplop yang aku pakai saat mendaftar itu ada 10 in total. Jadi kayak gini. Ini aku coret ya. Kayak gini. Nah, itu isinya apa aja. Jadi ini ada amplop nih yang ini. Ini tuh amplopnya ukurannya A4. Jadi, aduh, tulisannya jelek. Jadi ukurannya 4. Ini isinya itu yang tadi dokumennya sudah terurut. Jadi dari formulir 1 sampai formulir akhir itu aku urutin di sini di amplop yang ini. Nah, terus ada surat rekomendasi yang harus dipisah. Nah, surat rekomendasi itu kan tadi aku bilang totalnya ada 8 tuh. Nah, 8-8-nya itu dipisah dalam amplop seperti ini. Ini juga ukurannya 4 kalau pada saat aku daftar. Jadi aku modelnya seperti ini aku daftar. Ini surat rekomendasi dari misalkan kepala sekolah aku, terus ini surat rekomendasi dari wali kelas aku. Nah, ini kan totalnya 9 nih. 8 rekomender, 1 dokumen yang sudah urut dari form 1 sampai formulir akhir tanpa surat rekomendasi. Jadi kan surat rekomendasi ini kan di luar nih. Terus sisa dokumen lainnya itu ada di satu amplop ini. Nah, 9 amplop ini dimasukkan ke satu amplop besar. Kalau nggak salah ukurannya sih A3. Jadi ukuran yang ini A3. Nah, 9 amplop ini aku masukin ke sini, jadi totalnya 10. Nah, di amplop yang besar ini baru aku tulis alamat di sini kayak Kedutaan Besar Korea di Jakarta, Jalan Gatot Subroto. Terus nama aku di sini, kayak gitu loh kira-kira. Jadi aku ngirimnya. Terus ini juga perlu diperhatikan waktu minta surat rekomendasi itu akan dimintai juga untuk apa sih namanya kayak bukan kayak seal di amplop gitu loh. Jadi kayak pakai cap sama tanda tangan gurunya. Jadi di bibir amplopnya itu kalau aku daftar itu ada cap sekolah, jadi kayak SMA 5 Mataram sama tanda tangan gurunya. Jadi ini tuh kayak sebagai segel kalau dokumen teman-teman ini, dokumen surat rekomendasi ini tuh belum pernah dibuka. Jadi kayak gitu loh. Jadi kalau bisa ya, nih teman-teman ikutin aja cara aku kirim dokumen. Jadi biar kelihatan rapi. Nah, waktu dimasukin ke dalam amplop itu urutannya kayak gini, semua berkas, amplop semua berkas, baru surat rekomendasi, 8 amplop dimasukkan ke amplop besar. Kayak gitu sih. Nanti ya kalau detailnya teman-teman cek aja blog aku nanti di save gambarnya dan sebagainya. Kayak gitu sih. Sudah jelaskah mungkin kira-kira? Oke, gimana Kak Kuntai? Udah cukup jelas kah? Ya, Oke, mungkin udah cukup lah. jelas sih Kak. Ini mungkin di next aja mungkin Kak ke teman-teman lagi yang pengen nanya. Sekarang lagi dan lagi nih teman-teman, aku bakalan nunjuk yang paling antusias pengen nanya. Siapa ya kira-kira yang paling antusias nih? Bakalan aku tunjuk. Oke, lihat-lihat dulu ya, bentar siapa ya. Oke, ada Kak siapa ya? Bentar ya guys, bingung. Kak Otami deh, silakan Kak Otami diaktifkan mikrofonnya. Bentar, bentar. Oke. Ya, silakan Kak. Suara saya kedengeran? Iya, jelas Kak. Saya mau tanya soal, jadi kan insya Allah Gimana kok Otami keputus? Jadi kan saya rencananya mau daftar di Embassy Track. Kedengeran Kak? Iya, Embassy Track. Gimana? Agak putus-putus. Agak putus-putus. Iya, agak putus-putus. Halo? Iya, udah jelas Kak. Monggo Kak, langsung aja. Halo? Kak? Iya, halo, kedengaran jelas. Mungkin langsung aja Kak ditanyain, udah kedengaran jelas di aku. Enggak putus-putus. Boleh di chat aja kali Iya. ya.
Oh, di Mungkin chat udah aja ya? kedengaran jelas kok, Kak. Aku chat di... Udah Iya, kedengaran Kak. jelas. Oke, mungkin boleh di chat, soalnya di chat aku agak susah bacain, sini banyak banget masuk notif gitu. Ya. Aduh, sampai nge-lag. Dia di chat aja deh boleh. Di chat aja mungkin, Kak. Kalau kalau suaraku jelas nggak sih? Apa putus-putus juga? Kedengaran jelas kok, Kak. Suaraku jelas, Kak. Mungkin jaringanku yang kurang baik sih. Jelas ya. Jelas. Yang nggak kedengaran mungkin connecting audionya tuh belum diaktifin mungkin. Kalau misalkan ada yang nggak kedengaran suaranya. Aduh, Kak Otami udah nanya di kolom komentar kah? Nggak kelihatan sih kalau di kolom komentar karena banyak banget ini. Suaraku kurang jelas. Jelas sekarang. Oke, Kak Utami udah nanya di kolom komentar kah? Tuh. Kak Gagas mungkin bisa lihat, Kak, suaraku putus-putus ya katanya. Suaraku putus-putus kah, Kak Gagas? Atau Iya, jelas? putus-putus lagi nih. Slow-mo. Udah. Oh gitu. Mungkin Apa di ini aja ya? Gimana, Kak? Aku bacain di kolom komentar kah? Boleh, Kak. Atau mungkin... Boleh, Kak, kalau ada pertanyaan bagus buat Kak Gagas mungkin ada yang mau ditunjuk mungkin, Kak, langsung pertanyaan. Banget ini dari mana? Aku pilih. Iya, Maaf ya kalau banyak yang banget, anehnya aku juga baca, bingung. aku kayak pilih. Banyak banget. Aku kayak nggak bisa scroll gitu loh. Sama aku juga, Kak. Aku juga nggak bisa nge-scroll, makanya aku bilang tadi, Kak Otami, mungkin bisa di on cam, dibuka aja udahnya, aku nggak bisa nge-scroll ini. Atau gini aja deh, mungkin biar Kak Otami boleh chat admin kandidat college sekarang di WA, nanti aku bantuin baca deh. Kebetulan adminnya aku sendiri sih, untuk admin kandidat college. Boleh. Oke, buat teman-teman nih, yang mau nanya secara virtual, yang paling antusias siapa nih? Boleh via WA aja nanti. Oke. Atau forward ke WA aku juga nggak apa, boleh? Oh iya, boleh. Kak Kiara mungkin. Oke, langsung aja Kak Kiara diaktifin mikrofonnya. Aku to unmute dulu ya. Nah, udah. Silakan ya Kak Kiara diaktifin kesempatannya. Ya Kak, silakan langsung aja sama-sama Kak. Saya punya cukup banyak pertanyaan sih di sini. Jadi yang pertama itu pada saat pendaftaran, apakah bisa sertifikat yang diserahkan bukan sertifikat selama SMA, Kak? Terus apakah sertifikat yang diserahkan itu dijelaskan lagi dalam personal statement-nya gitu, Kak? Terus saya lanjut dulu semua pertanyaannya atau Kak Gagas jawab dulu? Oh, boleh lanjut aja dulu. Aku sambil catat. Oh ya. Terus yang kedua Kak, nanti kan akan diberikan uang bulanan gitu kan Kak selama di sana. Terus akan disediakan juga asrama sama universitasnya. Terus kalau misalnya kita mau tinggal di luar asrama gitu Kak, kayak di one room, apakah akan diberikan uang uang tempat tinggal terpisah dari uang bulanannya gitu. Terus yang ketiga, kalau misalnya saya kan rencana ambil embassy track. Kalau misalnya kan akan pilih 3 univ berbeda dengan 3 major, Kak. Apakah major yang dipilih itu boleh saling bertolak belakang? Kayak misalnya saya di univ pertama itu saya ambil engineering, terus di univ kedua itu saya ambil business and management, terus yang di univ ketiga itu saya ambil food and nutrition. Apakah boleh seperti itu? Ya mungkin itu aja, Kak. Terima kasih.
Makasih. Sebenarnya masih banyak yang tanya juga sih, sertifikat itu boleh nggak sih yang bukan waktu SMA? Jadi kayak sertifikat SMP atau mungkin SD. Jadi sebenarnya lagi aku bilang sebenarnya sertifikatnya itu nggak ada batasan harus dalam rentang waktu seperti apa, kemudian sertifikat apa, jenisnya itu nggak ada batasan. Tetapi alangkah baiknya karena pendaftar KGSP ini, GKS ini yang dilampirkan itu adalah record pada saat teman-teman SMA. Jadi kayak semua nilai, kemudian semua raport, ijazah dan lain-lain itu kan yang dilampirkan kan itu record dari SMA. Jadi kalau bisa alangkah baiknya sertifikat yang dilampirkan itu saat SMA gitu loh. Tapi nggak ada batasan juga sih kalau teman-teman mau lampirin yang SMP karena emang nggak ada larangan waktu teman-teman daftar GKS itu harus sertifikat SMA kayak gitu loh. Tapi memang mungkin value-nya mungkin misalkan kayak waktu teman-teman misalkan di sertifikat SMP teman-teman ini misalkan sertifikat kayak teman-teman sertifikat juara Indonesian Idol misalnya kan kayak maksudnya bagus banget gitu kan. Itu teman-teman nggak apa lampirin aja menurut aku. Jadi kayak apa ya? Terserah sih mau lampirin apa enggak. Sebenarnya nggak ada batasan atau mungkin kayak sertifikat waktu teman-teman lomba mewarnai waktu TK itu nggak apa. Tapi kayak balik lagi ini kan pada saat teman-teman GKS itu yang diomongin adalah prestasi dan nilai teman-teman pada saat SMA. Jadi alangkah baiknya raport pada saat sertifikat pada saat SMA gitu sih. Karena aku juga lampirin semua sertifikat waktu ke SMA aja. Gitu. Terus apakah harus dijelasin di IC? Itu balik lagi ke teman-teman terserah mau dijelaskan sedetail mana sampai jauh mana itu terserah. Tapi kalau aku tuh kayak cuma jelasin aku dapat ini loh di IC. Aku dapat prestasi ini. Jadi kayak aku nggak jelasin prestasi ini tuh dari lembaga mana, kemudian aku ngapain di prestasi ini kayak gitu aku nggak jelasin detail banget tapi pada intinya aku ceritain dikit gitu loh mungkin jelas ya kira-kira terus kalau untuk ngomongin uang bulanan ini jangan sampai salah tangkap ya jadi besok GKS itu nggak membiayai nggak memberi asrama atau dorm secara gratis jadi teman-teman itu kan sudah dapat 1 juta won misalkan per bulannya nah itu teman-teman tetap harus bayar dorm lagi dengan uang 1 juta won itu. Jadi nggak diberi dorm secara gratis, tetapi difasilitasi. Jadi biasanya anak-anak GKS itu akan diutamakan untuk masuk dorm. Jadi misalkan kalau salah satu universitas misalkan kayak Korea University nih. Nah pas masuk Korea University itu nanti kayak kita cepet-cepetan masuk dorm, misalkan cepet-cepetan daftarnya. Tapi kalau untuk anak GKS biasanya akan diprioritaskan untuk masuk dorm kayak gitu loh. Jadi kayak nggak dibiayai gratis, tetap harus bayar, tetapi biasanya akan diprioritaskan. Maka dari itu, biasanya uang bulanan itu kita tetap akan manage sendiri, kita akan atur sendiri. Mau tinggal di dorm kah, atau mau tinggal di luar, gitu loh. Jadi, mau tinggal di dorm atau mau tinggal di luar seperti one room, apartemen, dan lain sebagainya, itu tetap pilihan teman-teman, karena pada dasarnya teman-teman tetap harus membayar. Jadi, kayak balik, nyaman tinggal di dorm kah, atau mungkin nyaman tinggal di luar sendiri, atau mungkin di luar biayanya lebih murah daripada dorm, itu teman-teman pilih sendiri. Jadi uangnya itu teman-teman atur sendiri mau tinggal di mana gitu loh. Terus kalau embassy track itu kan bisa memilih 3 univ. Apakah bisa memilih jurusan berbeda? Itu sebenarnya di guideline-nya itu nggak ada larangan sih memilih 3 major pilihan yang berbeda karena pada dasarnya nama-nama jurusan di pilihan universitas itu juga ada yang berbeda dikit-dikit gitu loh. Jadi kayak GKS itu sebenarnya nggak ada aturan kayak kamu harus daftar major yang sama kayak gitu loh. Tapi kalau untuk major yang kayak berbeda rumpun, misalkan satu rumpun teknik engineering, kemudian satu sosial kayak bisnis, sebenarnya kalau aku bilang nggak apa-apa. Tapi teman-teman mungkin nanti akan kesusahan pada saat membuat IC. Jadi kan di IC itu ada namanya IC study plan. Di study plan itu kan teman-teman bakal cerita kayak rencana teman-teman belajar apa dan kayak alasan mungkin kenapa teman-teman memilih jurusan ini. Nanti teman-teman kan pasti akan kesusahan tuh kenapa memilih 2 major yang berbeda. Dan di IC itu akan ada batas maksimal tulisan yang bisa teman-teman tulis. Jadi kayak takutnya nanti ketika teman-teman memilih 3 major yang berbeda, akan panjang ceritanya dan nggak cukup teman-teman untuk menceritakan itu. Dan yang aku paling takutin kalau teman-teman daftar major yang berbeda, itu nanti bukan menjadi alasan yang kuat untuk teman-teman bisa lolos kalau dilihat sama panitia. Jadi kayak kalau aku saranin sih mending yang apa ya, yang mirip-mirip gitulah misalkan kayak
teknik industri, terus ke teknik manajemen. Jadi atau teknik sistem manajemen dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kayak kalau bisa nggak yang jauh banget gitu loh. Karena teman-temannya akan susah dan menurut aku kalau aku bilang akan memperkecil peluang teman-teman lolos karena akan susah banget tim penilai itu melihat teman-teman kenapa memilih jurusan yang berbeda banget dan bertolak belakang. Tapi ya siapa tahu, maksudnya nggak ada yang tahu berapa peluang teman-teman lolos. Cuma kalau aku saranin ya jurusannya kalau bisa sama atau mirip gitulah. Jadi kayak dari engineering atau mungkin dari sosial gitu loh. Itu sih kalau dari aku. Semoga membantu. Oke gitu ya, Kak, tadi penjelasannya. Mungkin aku langsung bacain, Kak, gagas dari Kak Otami tadi yang kendala sama mikrofonnya. Udah nanya di PC. Dia bilang, hai Kak, aku Otami, sorry tadi putus terus minyak nggak bisa nyala. Jadi aku rencana mau daftar lewat jalur embassy track. Tapi di 3 university yang aku tuju setelah baca informasi universitas dari major yang mau aku masukin, itu mewajibkan untuk apply portofolio. Nah, itu aku tetap ikut form yang dari embassy, apa tetap melampirkan portofolio yang diwajibkan dari 3 universitas itu tadi ya, Kak? Terima kasih, katanya gitu, Kak. Oke, jadi ini aku juga baru-baru dapat pertanyaan ini karena tahun 2021 itu kalau nggak salah 2021 itu Korea University itu ada peraturan baru untuk GKS. Jadi selain berkas di guideline NID, guideline dari GKS itu ternyata Korea University itu ada minta formulir tambahan terpisah. Nah, waktu aku daftar itu aku nggak ada diminta apapun sama Korea University. Tetapi baru tahun kemarin itu ternyata ada katanya berkas tambahan dari Korea University. Nah, itu sebenarnya dilampirkannya terpisah kalau bisa. Tapi ini aku maksudnya belum ada informasi valid karena eh, baru ada tahun ini gitu sih. Tapi kalau bisa dilampirkan pada saat teman-teman daftar di kedutaan besar. Jadi kan sebenarnya dokumen teman-teman itu akan ditampung dulu di kedutaan besar, kemudian nanti kedutaan besar itu yang akan ngirim ke 3 universitas pilihan itu. Jadi kalau bisa pada saat mendaftar mungkin langsung aja dilampirkan waktu ngirim ke kedutaan besar. Jadi nanti kedutaan besar tinggal nerusin ke universitas pilihan. Tapi ini ya tadi maksudnya informasinya belum pasti juga. Kalau bisa teman-teman tanya ini kedutaan besarnya dulu lewat telepon. Jadi mereka nanti akan ada call center KGSP pada saat pendaftaran. Karena waktu aku daftar, aku juga kayak sempat nelpon mereka 1 atau 2 kali gitu untuk tanya tentang notaris. Itu sih, kalau dari aku mungkin dilampirkan aja pada saat mendaftar pertama di kedutaan besar. Tapi tetap cari informasi pastinya dulu sih dengan telepon atau email kedutaan besar. Oke. Mungkin langsung aja ya, Kak, ditanya ke teman-teman yang lain lagi yang ingin bertanya. Mungkin siapa ya? Tunjuk. Bentar. Dan tadi kayaknya cewek mulu nih, sekarang cowok deh dari Kak Irianto. Silakan Kak Irianto, aku unmute dulu. Monggo diaktifin kameranya, mikrofonnya. Halo Kak, kedengaran suaranya? Iya, kedengaran kok. Ya, kan tahun kemarin GKS tahun kemarin guidelines-nya itu nggak dibilang harus mention universitas. Apakah kita harus menulis alasan memilih universitas tersebut? Itu saja. Jadi, Kasih. gitu aja. Jadi sebenarnya nulis essay alasan memilih universitas itu nggak wajib sih. Maksudnya kayak ya nggak apa-apa dituliskan juga, nggak apa-apa nggak. Karena kalau dari pengalaman aku nih ya, aku kayak cerita essay aku tuh kan ada 3 universitas pilihan. Jadi SNU, KU, dan Hanguk University of Foreign Studies. Nah, dari 3 univ pilihan ini, aku nggak ceritain kok 3 universitas ini kenapa aku memilih mereka. Jadi kayak kenapa aku pilih SNU, kenapa aku pilih KU, kenapa aku pilih yang tadi Hanguk University of Foreign Studies. Instead aku tuh ceritain kayak secara general aja. Tapi karena aku tulis SNU nih paling atas kan, aku tulis SNU paling atas. Jadi kayak aku ceritain
beberapa dikit aja kayak aku ceritain kenapa aku pilih SNU. Seperti kayak aku bilang di SNU itu ada lab seperti ini, kemudian di SNU itu ada mata kuliah yang menarik, yang aku pengen ambil dan lain sebagainya. Kemudian 2 universitas pilihan aku tuh, aku ceritain secara general aja, kayak aku bilang, ya universitas 2 lainnya itu lingkungannya bagus, kemudian international students-nya banyak, jadi kayak akan mendukung aku untuk belajar dan sebagainya, kayak gitu sih. Nggak perlu diceritain secara detail kenapa teman-teman memilih 3 universitas itu. Lebih baik teman-teman menceritakan apa persamaan dari 3 universitas itu. Jadi kayak tadi aku bilang, mungkin lingkungan akademiknya yang baik, kemudian apa namanya, ada di ibu kota atau mungkin dekat dengan kota, jadi akses kemana-mana gampang dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Nggak perlu detail banget ceritain tiga-tiganya. Gitu sih. Oke, jadi gitu ya Kak Irianto. Mungkin Kak Gagas sekarang dua pertanyaan terakhir buat yang virtual. Jadi mungkin nanti Kak Gagas sekiranya seperti ini Kak, mungkin kan banyak banget nih Kak yang mau nanya di kolom komentar, di virtual juga. Nanti sekiranya aku bakalan tunjuk 10 pertanyaan terbaik, apakah boleh Kak Gagas? Boleh. Nanti aku sampaikan ke Kakak di kolom, di chat aja nanti. Boleh. Nanti aku WA aja ya Kak. Boleh banget. Jadi buat teman-teman semua, benar-benar ada ratusan pertanyaan. Mohon maaf banget nggak bisa semuanya Kak Gagas jawab. Tekor nantinya. Kan mungkin rata-rata pertanyaan teman-teman juga mungkin nanti mewakilkan dari pertanyaan teman-teman yang lain kan ya. Mungkin nanti buat teman-teman yang nanya nih secara virtual atau misalkan nggak sempet ditunjuk, sama yang di kolom komentar juga banyak banget, nggak bisa. Nanti di chat aja admin kandidat college, itu aku juga sih adminnya. Nanti aku bakalan pilih 10 pertanyaan terbaik, bakalan aku forward ke Kak Gagas, nanti aku kirim jawaban dari Kak Gagas ke grup yang kita pakai buat komunikasi. Oke, 2 pertanyaan lagi deh yang secara virtual. Siapa ya kira-kira yang paling antusias? Aku bakalan tunjuk lagi nih. Oke, kalian. Silakan kalian dibuka audionya. Makasih ya Kak atas waktunya yang sudah diberikan. Kak, aku mau tanya, kalau soal perbedaannya satu sama antara S1 sama S2 itu sama atau enggak? Gimana? Aku kurang dengar tadi. Agak putus-putus Kak suaranya. Halo, udah kedengeran? Iya. Halo. Udah jelas Kak. Ini langsung aja Boleh Kak. diulang? Kalau untuk mohon maaf Kak, suaranya putus-putus di aku. Nanya mana? Oke, putus-putus Kak suaranya kalian, putus-putus. Nggak ada sih sebenarnya suaranya. Nggak ada suaranya kalian. Oke, mungkin aku next dulu ya habis kalian. Aku nanya dulu satu orang nih. Iya nih. Yang pengen nanya siapa ya? Iya, nggak kedengeran juga. Oke, Muti Official. Silakan Kak Muti. Oke, mungkin Kak Muhammad Ikram aja deh. Silakan Kak Muhammad Ikram diaktifin audionya. Oke, terima kasih Kak. Suara saya terdengar jelas? Iya, jelas. Iya. Jelas. Oke Kak, jadi terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya mau tanya, tinggal 5 hari lagi mau daftar untuk yang GKS kan yang terakhir di Embassy Track, untuk yang S2. Nah, Kak, saya mau bertanya untuk kita yang pindah jurusan, apakah perlu menambahkan data-data yang mendukung seperti jurusan yang terakhir. Kemudian yang kedua,
Nah, kemudian untuk yang kedua saya mau bertanya, apakah sertifikat yang kita lampirkan itu boleh lebih dari 20-an gitu kan? Kebetulan saya cukup aktif di kampus, jadi pengen lampirin banyak, apakah boleh? Soalnya tadi barusan saya ikut webinar sebelumnya, itu juga tentang itu GKS juga. Nah itu katanya kalau bisa jangan terlalu tinggi karena nggak juga terlalu dilihat gitu. Nah itu apakah benar atau tidak? Yang ketiga, saya mau Agak bertanya putus-putus ya di aku. berkaitan dengan Iya, agak putus-putus juga. Mungkin Kak Muhammad Ikrom bisa diulang pertanyaannya. Putus-putus di aku juga. Sendernya ngomong apa? Sebenarnya agak humor sih bacain kolom komentar teman-teman nih di kolom komentar. Oke, mungkin Kak Muhammad Ikrom, suaranya belum kedengaran jelas di aku. Oke, mungkin di next dulu ya. Mungkin Kak Muti kayaknya tadi mau nanya Kak Muti, udah aku tunjuk sebenarnya tadi. Untuk Kak Muti ya, silakan aku ask to unmute. Apa dibacakan aja ya atau dikirim lewat WA aja? Ya mungkin kali ya Kak. Nah ini udah on mungkin Kak Mutinya. Iya, silakan Kak. Pertanyaan terakhir untuk dari Kak Muti aja ya. Nanti teman-teman. Iya, halo. Oke. Jelas nggak suaranya? Iya, jelas, jelas. Iya Kak, jelas. Silakan langsung ditanyakan Kak Muti. Bertanya Pak, sih ada soal uang bulanan itu kan nggak termasuk dorm ya. Nah katanya kalau kita tinggal di kayak apartemen gitu kan harus bayar deposit gitu kan. Nah itu kalau kita tinggal di dorm kampusnya itu apa kita bayar deposit juga atau enggak? Ya jadi itu sih perbedaan yang paling besar antara dorm dengan tinggal di luar. Jadi apa namanya? Kalau di dorm itu teman-teman hanya perlu bayar biaya bulanan. Tapi kalau untuk biaya tinggal di luar itu teman-teman harus bayar deposit, kemudian biaya bulanan juga. Jadi, BTW suaraku kedengeran nggak? Iya Kak, jelas kok. Kedengeran, oke. Kayak tadi suara aku. Oke. Jadi itu kalau di dorm itu hanya perlu bayar biaya bulanan. Tapi kalau untuk tinggal di luar itu harus bayar biaya bulanan sama deposit. Nah, deposit ini biasanya jumlahnya akan berjuta-juta won. Jadi kayak jumlahnya besar. Kemudian biaya bulanan juga yang ya rentang harganya mirip dengan dorm. Tetapi biasanya kalau di dorm itu bayarnya itu sistemnya beda-beda tiap kampus. Kalau aku waktu dulu masuk KU itu aku kan sempat 1 semester di dorm. Dan sekarang aku lagi di luar. Jadi kayak aku sekarang tinggal di one room. Nah, waktu di dorm itu bayarnya memang ada range harga per bulannya, tetapi aku bayarnya per semester. Tapi dengan bayarnya itu memang per semester, tapi kalau untuk anak KJSP itu uang bulanan kita akan otomatis dipotong. Jadi bukan kita yang bayar, tetapi uang bulanan kita akan kepotong otomatis. Jadi misalkan di KU itu ada 3 pilihan. Jadi sendiri, single, kemudian double itu berdua, dan triple bertiga. Nah itu misalkan single harganya 500.000 won. Kemudian yang berdua 300.000 won, terus yang bertiga 100.000 misalkan. Nah, nanti uang yang masuk setiap bulan itu akan dipotong otomatis sesuai kamar yang kita pilih gitu. Nah, di dorm tadi kan nggak ada deposit, tapi kalau untuk tinggal di luar itu kita harus bayar deposit di awal pada saat pindah, kemudian harus membayar uang uang sewa setiap bulannya. Jadi kita kan sekarang nggak tinggal di dorm, jadi uangnya nggak dipotong otomatis, jadi akan masuk penuh sebanyak 1 juta won.
Nah, nanti 1 jutawan itu kita pakai bayar sewanya ke pemilik rumahnya setiap bulannya dengan jumlah yang tertentu gitu. Jadi kayak kita transfer sendiri. Jadi nggak transfer otomatis. Kayak gitu sih. Nah, tapi memang ya deposit itu memang jumlahnya cukup besar, apalagi kalau di daerah Seoul yang bisa berjuta-juta. Jadi makanya biasanya banyak orang-orang itu yang nabung pada saat mereka sekolah bahasa 1 tahun tuh. Mereka nabung untuk simpan uangnya untuk deposit, kemudian nanti pada saat udah kuliah, mereka akan tinggal di luar dorm. Karena biasanya nih, maksudnya banyak kampus yang memang dormnya itu nggak sebagus kampus lain. Jadi kayak mereka milih untuk tinggal di luar. Atau mungkin kayak ada orang yang memang nggak suka tinggal sama temen di kamar, jadi kayak mereka lebih memilih untuk tinggal sendiri di luar. Kayak gitu sih. Mungkin kalau teman-teman di sini tanya enaknya tinggal di mana, ya mungkin harus rasain sendiri dulu sih. Jadi teman-teman datang saja sini dulu, nanti bisa rasain enaknya tinggal di dorm atau di luar gitu. Oke. Gitu ya, Kak, penjelasannya. Oke. Mungkin terakhir deh, Kak. Dari tadi aku lihat antusias banget nih, Kak Kai. Pengen nanya. Oke, silakan Kak Kai. Diaktifin audionya, aku akses to unmute. Oke, halo Kak, malam. Halo. Jadi aku mau nanya beberapa hal sama Kakak. Yang pertama itu soal personal statement, Kak. Suara aku ada jelas kan, Kak? Oke, pertanyaan pertama soal Jelas. personal statement. Di sana kan ada beberapa pertanyaan tuh, Kak. Ada dari family education, background, intro kita, terus itu tuh kan dari pertanyaan itu gimana sih cara nyatuin personal statement-nya biar jadi satu paragraf yang bagus. Terus pertanyaan kedua, aku masih agak bingung sama dokumen original dan kopi yang ada di guideline untuk GKS itu, Kak. Gimana bedanya dokumen original itu yang mana sama dokumen kopi. Terus yang ketiga, kan kalau seandainya kita rank pas nilainya 80 tapi nggak ada ranking, itu kan minta surat keterangan tanpa ranking ke sekolah, Kak. Itu gimana sih cara mintanya ke sekolah? Terus yang terakhir, Kakak kan dari Lombok, dari Mataram. Terus itu tiket pesawatnya Kakak dibayarin pihak NIID-nya dari Lombok ke Soekarno-Hatta lalu ke Korea atau dari Soekarno-Hatta ke Korea aja, Kak? Soalnya aku juga dari luar Jawa. Terus pertanyaan terakhir ini soal portofolio untuk jurusan seni dan olahraga. Portofolio itu kita tanya ke kampus melalui masing-masing kampus yang kita tuju atau kita email pihak kedubes atau NIID-nya, Kak? Oke, segitu pertanyaan aku. Terima kasih, Kak. Oke. Jadi, cukup banyak ya. Maksudnya jadi yang paling pertama, jadi kan di IC itu kayak ada beberapa highlight atau kayak beberapa poin-poin yang mungkin teman-teman disarankan untuk ditulis. Jadi kayak family background, kemudian educational background, yang kayak gitu tuh sebenarnya teman-teman nggak harus tulis semua. Jadi kayak ini tuh kayak disarankan kalau bisa ditulis gitu loh. Jadi poin-poin tadi tuh kayak membantu teman-teman kerangkanya seperti apa. Jadi kayak misalkan family background, kemudian pendidikan lewat pendidikan. Nah, cara gabunginnya itu sebenarnya teman-teman tuh nggak usah mikir kayak family background, teman-teman literally kayak teman-teman ceritain tentang keluarga teman-teman gitu loh. Jadi gimana ya cara gabungnya, kayak misalkan aku tuh, misalkan kita ceritain tentang family, terus mau lanjut ke ceritain tentang pendidikan, tentang riwayat pendidikan. Teman-teman kayak bisa aja bilang gini, teman-teman itu misalkan kayak aku dilahirkan di keluarga yang cukup sederhana, kemudian dari kesederhanaan itu aku diajarkan untuk seperti ini, begini, gini, gini, kemudian berlanjut ke pendidikan aku juga diajarkan untuk seperti ini. Jadi kayak apa ya, nggak usah kaku, literally teman-teman tuh ceritain keluarga teman-teman yang kayak aku lahir dari ibu namanya ini, bapak namanya ini, terus punya kakak namanya ini, kayak gitu. Teman-teman bukan ceritain kayak gitu, tapi teman-teman tuh kayak ceritain yang apa ya, yang cukup berhubungan dengan personality teman-teman mungkin. Jadi kayak aku tuh kalau cerita in family waktu aku udah tulis essay, aku kayak ceritain
di keluarga aku itu aku dapat personality apa, aku belajar apa, sehingga memotivasi aku untuk daftar GKS kayak gitu loh. Jadi jangan jangan terpaku untuk cerita benar-benar kayak family background, ceritain keluarga. Terus pendidikan teman-teman ceritain kayak sekolah saya di sini, kemudian saya dapat ranking 1 dan sebagainya, jangan kayak gitu. Jadi kayak teman-teman lebih baik ceritain kayak di sekolah saya belajar tentang kepemimpinan karena saya bertemu banyak teman, kemudian saya belajar tentang toleransi karena saya bertemu dengan banyak teman dari segala daerah dan sebagainya, kayak gitu loh. Jadi yang ceritanya menarik kayak itu. Terus kalau untuk ngomongin original atau copy, ini original, teman-teman jangan salah tangkap juga ya. Jadi dokumen original itu adalah dokumen kopian dari dokumen asli yang sudah dilegalisasi. Jadi either itu dilegalisasi sama notaris atau dilegalisasi sama sekolah. Jadi dokumen original tuh kayak gini. Ini ada ijazah. Ijazahnya ini difotokopi, terus ijazah ini dilegalisasi sama sekolah. Nah, itu namanya dokumen original. Jadi bukan original yang benar-benar asli gitu loh. Jadi waktu teman-teman daftar KGSP itu, dokumen yang teman-teman kirim itu nggak akan dikembalikan. Jadi jangan pernah ngirim kayak akte kelahiran atau ijazah yang benar-benar asli. Karena nggak akan dikembalikan, dokumennya nanti benar-benar bisa hilang. Maksudnya jadi original itu adalah dokumen yang sudah dilegalisasi dengan cap basah atau tantangan basah tadi. Terus kalau copy adalah ya fotokopian dari dokumen original tadi, dokumen yang sudah dilegalisasi. Tetapi pada saat tahun aku daftar, itu kan aku embassy track yang pada tahun sebelumnya itu embassy track diminta untuk melampirkan 1 original dan 3 kopi, seperti itu. Tapi waktu aku daftar tahun 2018 itu ternyata embassy nggak minta untuk lampirkan kopian. Jadi hanya perlu mengirimkan 1 dokumen original. Nah, ini teman-teman harus perhatiin apakah peraturan di tahun teman-teman itu hanya diminta original atau kopian. Ini catatan penting untuk embassy track. Jadi itu diperhatikan. Nanti di tahun teman-teman itu dimintain nggak kopi. Kalau dimintain, ya kopi dokumen tadi, semua dokumen form 1 sampai form 8 itu di-copy, baru dikirim barengan. Kalau enggak, ya udah nggak usah dikirim kopiannya. Makanya tadi kayak yang aku kasih lihat foto amplop itu aku kirim hanya 1 original, jadi nggak ada kopi-kopian. Karena memang pada tahun aku, itu nggak disuruh ada kirim dokumen kopian, jadi aku hanya kirim 1 dokumen original, kayak gitu. Nah, terus kalau ngomongin ranking, memang ada beberapa sekolah yang nggak ada rankingnya. Karena memang ya satu alasan mungkin nggak mau ketahuan ranking anak-anak muridnya. Ini teman-teman bisa nggak usah isi, dan kayaknya nggak perlu lampirin keterangan nggak ada ranking. Karena kayak teman aku, si Nezi, itu kan dia katanya nggak ada ranking, karena sekolahnya dia katanya memang nggak ada sistem ranking. Jadi dia memang nggak isi katanya. Dan dia kayaknya nggak lampirin surat keterangan nggak ada ranking. Jadi, ya itu. Jadi lampirkanlah hanya rapot atau transkrip saja. Tapi mungkin nanti teman-teman bisa tanya detailnya ke ORD yang mungkin nggak ada ranking. Karena setahu waktu aku daftar KGSP juga, aku sempat tanya nih sama Kak Elvina. Jadi aku tuh kan kayak sempat kenal sama Kak Elvina. Dia waktu itu associate degree. Dan dia katanya nggak ada ranking di sekolahnya. Dan di form itu kan ada tulisan kayak semester 1 sampai semester 6 itu ranking berapa-berapa aja. Aku tanya tuh Kak Elvina, dan ternyata Kak Elvina nggak ngisi katanya. Terus buktinya kan lolos tuh Kak Elvina. Jadi kayaknya kalau memang nggak ada ranking, ya nggak jadi masalah besar. Karena memang ya mungkin sekolahnya nggak ada ranking. Maksudnya bukan hanya sekolah kalian saja yang nggak ada ranking, jadi jangan sampai takut kalau memang nggak ada ranking. Ada banyak sekolah di luar sana yang mungkin juga nggak ada ranking gitu loh. Nah, terus ngomong tiket dari Lombok. Jadi waktu kayak aku interview, terus waktu aku ngurus visa dan lain sebagainya itu kan aku ke Jakarta tuh. Itu tuh aku memang biaya sendiri karena memang itu bukan dari beasiswanya, itu nggak termasuk beasiswanya. Jadi aku biaya sendiri. Nah, terus waktu aku ke Koreanya itu aku hanya dibiayai dari Soekarno-Hatta ke Incheon. Aku nggak tahu ya apakah tahun lalu dibiayai dari memang kota tempat tinggalnya, jadi transit. Tapi waktu tahun itu aku hanya dibiayai Soekarno-Hatta ke Incheon. Jadi kayak aku dikasih tahu sebelumnya katanya yang dibiayai hanya tiket direct, bukan tiket transit dari rumah
kita sendiri. Jadi kalau misalkan di negara kita ada direct langsung ke Korea, kita akan dibeliin tiket yang direct. Jadi kayak nggak dibeliin tiket transit. Tapi kalau nggak salah aku lihat tuh apa namanya? Yang tahun lalu yang 2018 kalau nggak salah Kak Ilham itu kan dari Makassar. Kalau nggak salah Kak Ilham itu dibiayai dari Makassar, kemudian Soekarno-Hatta, terus dari Soekarno-Hatta ke Busan, kalau nggak salah. Nanti mungkin aku kayak bisa tanya aja untuk cross check apakah benar apa enggak. Tapi kalau tahun aku itu nggak dibiayai tiket dari Lombok ke Jakarta, tapi hanya dibiayai dari Jakarta ke Incheon. Jadi ya waktu aku ke Korea bulan Februari 2019 itu aku beli tiket Lombok Jakarta sendiri kayak gitu. Terus pertanyaan terakhir, portofolio seni dan olahraga itu harus tanya siapa? Sebenarnya itu tanya ke universitas masing-masing karena NID itu nggak akan bisa jawab detail pertanyaan portofolio masing-masing kampus gitu loh. Jadi ada baiknya ditanya atau email masing-masing kampus yang dituju. Atau kalau bisa teman-teman kalau punya pulsa telepon aja kantornya langsung. Tapi emang kebanyakan sih pengalaman aku kantor di Universitas Korea itu jarang stafnya bisa berbahasa Inggris atau enggak kayak aku tuh kan pernah nelpon staf universitas. Terus pas aku nelpon aku udah ngomong pakai bahasa Inggris panjang-panjang, terus dianya kayak jawab, "Boleh pakai email aja enggak?" Dia bilang gitu. Jadi kayak tapi kalau bisa ya telepon aja dulu stafnya, terus nanti kalau emang nggak bisa baru email. Gitu loh. Jadi untuk detail portofolio itu baiknya tanya ke universitas yang dituju. Sama kayak portofolio yang lain. Jadi kayak tadi portofolio terpisah dari Korea University misalkan, itu email aja International Office KU, baru nanti lampirkan pada saat mendaftarnya kapan, itu juga ditanya sekalian. Kayak gitu sih. Ya, itu aja kan ya. Ya, semoga membantu ya. Apa ini? Oke. Begitu ya Kak untuk penjelasannya dari Kak Kai tadi. Oke. Suaraku kedengaran jelas, teman-teman? Kedengaran. Oke, jelas ya. Oke, Kak. Berhubung kan banyak banget juga yang nanya, Kak, di kolom komentar tuh tadi. Dan yang memang nggak bisa semua sih untuk menjawab, nanti skor nih Kak Gagasnya. Jadi buat teman-teman sekiranya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh banget nanti PC ke admin kandidat college. Nanti 10 pertanyaan terbaik bakalan aku pilih. Nanti aku forward ke Kak Gagas, dan insya Allah bakalan Kak Gagas jawab ya, Kak. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi nanti sekiranya mungkin kalau misalkan pertanyaannya ada yang nggak kepilih nih, itu nanti insya Allah mungkin udah terwakilkan dari pertanyaan teman-teman yang lain ya. Nah, oke, teman-teman semua. Sekarang kita ada sesi dokumentasi nih. Jadi buat yang kameranya belum nyala, silakan dinyalakan terlebih dahulu. Yuk, yang lain kameranya dinyalain, aku bakalan screenshot nih. Yang belum nyala kameranya, di sini sekarang ada 18 slide. Mau screenshot, ayo semuanya dinyalain dulu kameranya. BTW nih teman-teman semua, oh iya Kak Gas, kebetulan nih Kak, tadi kayaknya mungkin ada sekitar 20 pertanyaan sih yang nanya untuk sertifikat webinar tuh bisa nggak sih Kak dipakai Play? Kalau nggak salah tadi Kakak bilang bisa ya Kak untuk... Bisa. Jadi terserah teman-teman kalau mau lampirkan dan teman-teman ngerasa itu ada nilainya, boleh dilampirkan. Jadi kayak, atau mungkin teman-teman bisa juga cerita di IC kalau ketika teman-teman ikut webinar, itu membantu aku dan lain sebagainya. Kayak gitu loh. Oke. Boleh. Oke, gitu teman-teman boleh dilampirin untuk webinarnya. Oh iya, BTW teman-teman, kalau misalkan teman-teman semua mau pakai grup yang kita pakai nih, komunikasi antara panitia buat sharing-sharing tentang pendaftaran GKS yang sama-sama pejuang GKS, mau ngedaftar tahun ini, boleh banget dipakai grupnya untuk sharing-sharing di grup itu. Oke, sekarang wow, ada 18 slides. Oke, aku bakalan screenshot dulu ya. Sebelumnya aku izin matiin dulu kolom komentarnya, biar nggak mengganggu. Oke, udah. Sekarang ada 18 slides. Mungkin teman-teman semua bisa senyum aja ya. Kalau aku bilang smile, senyum. Oke. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Senyum semuanya.
Oke. Sekarang slide kedua. Oke, slide kedua semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide ketiga. Semuanya teman-teman yang belum on kamera, yuk dinyalain dulu kameranya. Oke, slide ketiga sekarang 1, 2, 3. Oke, udah. Slide keempat sekarang. Slide keempat. 1, 2, 3. Ya, senyum semuanya. Oke. Slide kelima. Oke. Untuk yang ke slide kelima, silakan senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, bentar ya, teman-teman. Oke, untuk slide kelima lagi. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya lagi, slide ke-6. Slide ke-7, sorry. Slide ke-7. 1, 2, 3. Oke. Slide ke-8. Oke, senyum semuanya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Slide ke-9. 1, 2, 3. Oke. Slide ke-10. 1, 2, 3. Oke. Slide ke-11. 1, 2, 3. Oke. Slide ke-12. Betulnya di sini aku lihat mukanya kayak pada kurang senyum nih, mungkin karena nggak sempet nanya ya sama Kak Gagas nih, pada kayak jutek nih mukanya. Kita tenang aja teman-teman yang pertanyaan sekiranya nggak kejawab tadi, nanti boleh WA admin candidate college, bakalan aku forward nanti ke Kak Gagas. Oke. Waduh, slide berapa ya tadi? Oke, slide ke-12. Oke, semuanya senyum lagi. Slide ke-12. 1, 2, 3. Oke. Slide ke-13 lagi. Senyum lagi semuanya. 1, 2, 3. Oke. Slide ke-14. Senyum lagi semuanya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, masih banyak yang belum mau kamera nih. Ayo aktifin yuk kameranya. Sekarang slide ke-15. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke. Slide ke-16. Senyum lagi semuanya. 1, 2, 3. Oke. Slide ke-17. Senyum lagi semuanya yuk. 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman, mohon maaf tadi di slide ke-1 sampai 5 di laptopku nggak ke-save. Jadi aku mohon maaf, aku ulang lagi ya, teman-teman, dari slide 5 sampai ke 1. Mohon maaf banget. Jangan di nonaktifin dulu kameranya. Sekarang aku bakalan foto lagi nih di slide ke-5 ya. Mohon maaf sebelumnya. Slide ke-5 semuanya. Oke. Senyum teman-teman semua. 1, 2, 3. Oke. Slide ke-4. Senyum lagi semuanya. 1, 2, 3. Smile. Oke. Oke, di slide ke-4. Oke, slide ke-4.
Sorry, slide ke berapa tadi? Slide ketiga, sorry. Slide ketiga, semuanya senyum, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua, sorry ya teman-teman semua, mohon maaf. 1, 2, 3, smile. Oke. Oke, slide pertama ada Kak Gagas. Mohon maaf kok tadi kehapus. Gak ke-save tadi laptop aku. Oke, slide pertama. 1, 2, 3, smile. Oke, terima kasih teman-teman semua atas antusiasnya webinar hari ini. Terima kasih banyak buat Kak Gagas juga. Terima kasih banyak Kak atas pencapaian materinya. Aku ada informasi tambahan nih, maksudnya. Kalau misalkan teman-teman ada yang belum sempat tanya, itu jadi di aku tuh kan ada SFM tuh. Jadi di SFM itu kayak aku udah banyak banget pertanyaan dan aku sudah pernah jawab. Jadi lihat pertanyaan yang sudah terjawab, terus nge-lag ya. Sepertinya belum kelihatan Kak share screen-nya. Aduh, maaf, ini tadi keluar ya? Iya, keluar Kak. Bentar. Aku share screen lagi. Jadi kan aku tuh kan punya SFM dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang sekarang teman-teman tanyain itu sudah pernah aku jawab di SFM. Jadi kalau bisa cek SFM aku nih yang di sini. Jadi teman-teman cek dulu pertanyaan teman-teman, mungkin saja pertanyaan teman-teman mau jawab itu sudah pernah ditanyakan, sudah pernah aku jawab, itu ada mungkin ada di SFM. Jadi kalau bisa cek SFM aku. Mungkin juga kalau mau tanya boleh di SFM, tapi aku di SFM mungkin agak slow respon ya, karena ya nanti aku bakal cek sih sewaktu-waktu. Terus juga kalau mau kuliah tentang beberapa pertanyaan juga yang lebih lengkapnya bisa cek blog aku atau boleh email kalau memang ada pertanyaan yang panjang kayak gitu. Terus kalau di Instagram, jadi aku tuh sekarang kan juga punya salah satu Instagram namanya itu Korean Flavors. Jadi teman-teman boleh follow promosi. Jadi di Korean Flavor ini kayak aku ada tulis cara belajar bahasa Korea dan informasi beberapa tentang beasiswa Korea GKS. Jadi teman-teman boleh cek di situ. Dan tadi kalau ada pertanyaan boleh di SFM. Tapi kalau untuk sekarang teman-teman boleh tuh tanya ke admin Candidate College dulu. Nanti akan dipilih beberapa pertanyaan yang aku akan langsung jawab sesegera mungkin. Seperti itu. Jadi ya terima kasih yang sudah tanya dan sudah hadir sampai mengikuti sampai akhir. Terima kasih banyak. Semoga dilancarkan lah yang mendaftar KGSP tahun ini. Dan mungkin kalau masih ada ragu daftar KGSP enggak, hashtag daftar aja dulu. Jadi nggak ada yang tahu apakah teman-teman peluangnya lolos itu seberapa besar. Kalau saran aku ya daftar aja dulu. Nggak ada yang tahu apakah teman-teman akan lolos apa enggak. Itu aja. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih banyak juga Kak Gagas atas penyampaian materinya hari ini, luar biasa. Dan teman-teman juga luar biasa antusiasnya, aku lihat tadi dari kolom komentar, pas virtual juga tadi, pas sesi Q&A, banyak banget yang mau nanya. Nah, jadi sekali lagi aku izin ingetin nih buat teman-teman semua, kalau misalkan ada pertanyaan belum dijawab terkait webinar hari ini, di chat aja teman kandidat college. Tapi mohon maaf sebelumnya teman-teman kalau misalkan aku nggak respon, karena memang banyak banget ini sekarang yang masuk notifnya. Jadi agak bingung juga, nanti bakalan aku pilih dulu pertanyaan dari teman-teman, sekiranya yang mana sih yang bakalan aku pilih, 10 pertanyaan terbaik bakalan aku pilih. Untuk insya Allah dijawab sama Kak Gagas. Dan mohon maaf juga teman-teman, apabila tadi aku selama memimpin acara ini ada salah-salah kata yang kurang berkenan sama teman-teman semua, mohon dimaafkan. Dan mohon maaf juga untuk Kak Gagas, kalau misalkan tadi aku ada salah-salah kata Kak yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan ya, aku tutup webinar hari ini. Semoga teman-teman semua yang hadir di webinar ini dari awal sampai akhir, diperlancarlah segala urusannya ya, untuk nge-apply GKS juga untuk tahun ini maupun tahun depan, ataupun 2 tahun ke depan.
3 tahun ke depan. Semoga yang terbaik lah buat teman-teman sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, aku tutup ya webinar hari ini. Saya, Rasya Julita, selaku moderator hari ini, pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Udah boleh live. Oh ya, sebelumnya aku izin ingetin, untuk kandidat college, sekarang kita belum ada link absensi, teman-teman semua. Jadi kalau misalkan ada yang nanya di PC atau apa, kalau misalkan ada yang nanya di PC, terkait link absensi, kita belum ada, teman-teman semua. Jadi tenang aja, nanti sertifikat bakalan kita kirim di grup yang kita pakai untuk komunikasi. Untuk sertifikat kita bakalan kirim tanpa nama teman-teman semua. Jadi untuk namanya bisa teman-teman edit tuh nanti di Canva, di aplikasi Canva, atau misalkan mau edit ditambahin namanya teman-teman, bisa banget. Oke, ditunggu ya teman-teman, untuk sertifikat bakal segera kami kirim secepatnya. Nanti hasil screenshot-nya bakalan aku kirim di grup. Boleh teman-teman pakai untuk share di Snapgram-nya barangkali hasil webinar hari ini. Tag Instagram Kagagas @gaga.ss, tag Instagram @kandidat.college, boleh juga tag Instagram aku di Rasya_Julita. Oke, teman-teman semua udah boleh live sekarang. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Oke, boleh live teman-teman semuanya. Terima kasih ya semuanya.